Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Taruna Dewasa Razan Akbar Mamuji, NIT 2130691 dari Prodi TMP 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Langsung saja. Jadi dalam hal ini kita terdapat dua poin, yaitu yang pertama apa saja hal yang harus diperhatikan, lalu yang kedua bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh masinis dan asisten masinis. Yang pertama ini hal yang harus diperhatikan oleh oleh masinis dan asisten masinis yaitu mempersiapkan peralatan dan bahan dokumen dinasan. Nah, apa saja prosedur yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, menyiapkan peralatan, yaitu berupa suling mulut, arloji, senter, prosedur SOP, dan form terkait. Lalu yang kedua, memeriksa dan membaca dengan teliti O82, O100, B93, dan B94. Lalu yang ketiga, mencatat taspat yang ada pada lintas dinasan yang terintegrasi PD16A. Lalu selanjutnya yaitu memeriksa rangka bawah dan kabin masinis pada lokomotif. Itu meliputi yang pertama rangka bawah, itu ada alat perangkai yang pertama, yang kedua rantai pengaman, yang ketiga posisi dan ketebalan blok rem, yang keempat langkah toraks silinder rem, yang kelima keutuhan bekas pendukung, yang keenam ketersediaan HSD, dan yang terakhir kebersihan lock. Lalu pada kabin masinis itu yang perlu diperhatikan, pertama fungsi dan kondisi indikator lokomotif yaitu tekanan minyak pelumas sebesar 1,1 kg per cm kuadrat yaitu sama dengan 16 PSI. Lalu yang kedua tekanan bahan bakar sebesar 2,8 kg per cm kuadrat atau setara 40 PSI. Lalu tekanan turbo 0 PSI apabila kondisi lokomotif sedang idle. Lalu tekanan udara tangki penyeimbang atau IR yaitu equalizer reservoir sebesar 5 kg atau 5 kg per cm kuadrat atau setara dengan 70 PSI. Lalu tekanan udara saluran pipa pengereman rangkaian atau brake pipe yaitu sebesar 5 kg per cm kuadrat atau setara dengan 70 PSI. Lalu tekanan saluran udara pipa brake silinder sebesar 3,2 kg per cm kuadrat atau setara dengan 45 PSI. Lalu tekanan udara tangki induk atau main reservoir sebesar 125 sampai 140 PSI. Lalu yang terakhir, kedudukan motor cutout atau MCO harus 6 TM atau 6 traksi motor. Lanjut, yaitu selanjutnya memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi guna item pada lokomotif. Nah, yang harus diperhatikan itu prosedurnya. Pertama, kelengkapan inventaris berdasarkan PD 16A pasal 8 ayat 4 yang berisi 4 buah stop block, 2 buah bendera merah, 1 bendera kuning, 2 papan semboyan merah, 1 buah apar, 1 set radio rangkaian, dan kartu riwayat lokomotif yang telah diisi oleh dipo pemeliharaan dan dipo perbaikan. Jadi data ini merupakan inventaris yang berdasarkan PD 16A pasal 8 ayat 4. Lalu itu gonogga item berdasarkan instruksi direksi PT KAI no KPU garis miring TM 005 garis miring X garis miring 12 garis miring K garis miring 210 tanggal 25 Oktober 2010 meliputi yang pertama pembersih kaca atau wiper, lalu ada lampu sorot, lampu kabin masinis, lalu ada seruling atau horn, lalu deadman, radio lokomotif, pengukur kecepatan atau speedometer, stop block, apar, lokotrek, dan yang terakhir emergency brake. Jadi gua itu totalnya ada 11. Lanjut, lakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Nah, untuk prosedur perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong, yaitu yang pertama, asisten masinis memperlihatkan dua automatic coupler dalam keadaan baik. Lalu yang kedua, sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Lalu yang ketiga, sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Lalu selanjutnya melakukan percobaan pengereman. Pertama, rem statis. Untuk rem statis menggunakan rem pelayanan atau automatic brake.
Lalu tekanan udara paling belakang rangkaian S21 4,8 sampai 5,2 bar dan harus sama pada indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan asisten masinis atau asisten masinis. Di bawah pengawasan masinis atau asisten masinis. Lalu periksa blok rem pada rangkaian berfungsi dengan baik. Lalu rem dinamis tempat. Menggunakan rem pelayanan atau automatic brake full service, lalu independent brake keadaan rilis, lalu masuk throttle maksimal notch 3 untuk lokomotif DE dan 950 rpm untuk lokomotif DH. Pastikan tidak ada gerakan. Selanjutnya, melakukan kegiatan awal keberangkatan kereta api. Pertama, semboyan 40 PPK atau PAP dan semboyan 41 yang diberikan oleh kondektur. Lalu masinis dan asisten masinis harus memperhatikan dan meyakinkan bahwa semboyan yang diberikan benar berlaku baginya. Lalu yang ketiga, jalur yang dilalui tidak terhalang. Lalu yang keempat, wesel di arah yang benar atau dengan tunjuk sebut. Lalu yang kelima, lawan persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang semboyan 21. Sinyal keluar telah berindikasi aman dengan tunjuk sebut. Masinis dan asisten masinis membunyikan semboyan 35. Kedelapan, masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan. Lalu yang ke-9, melakukan pengereman dinamis sebelum wesel keluar tanpa memberhentikan KA. Apabila stasiun tidak dijaga PPKA atau PAP, maka tidak berlaku semboyan 40. Dan apabila lokomotif berjalan sendiri atau lokos, maka tidak berlaku semboyan 41. Lalu melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Masinis atau asisten masinis harus tunjuk sebut menunjuk sebuah semboyan dan tasbat, lalu harus memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif, lalu melihat semboyan 21 saat melewati lengkungan, lalu percobaan rem dinamis setiap 30 menit, lalu memperhatikan O100 atau TPKA. Lalu masinis juga harus taktis, masinis harus taktis. Lalu selanjutnya melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Pada saat KA mengalami musibah tertemper, maka prosedurnya itu yang pertama memberhentikan KA, lalu lapor pada PK, melaporkan nomor KA, petak jalan dan petak kejadian, lalu pengecekan terhadap sarana, lalu memberhentikan KA di stasiun terdekat dan membuat KDLB di stasiun terdekat. Lalu apabila terjadi anjlokan, maka prosedurnya itu yang pertama memberhentikan KA, yang kedua lapor kepada PK, laporkan nomor KA, petak jalan untuk kejadian. Lalu memberikan semboyan 3 di depan dan belakang rangkaian KA dengan jarak 100 meter dan apabila itu terjadi di lengkung, maka jaraknya 600 meter atau sampai terlihat KA lain. Lalu fungsikan rem pelayanan dan rem independen dan menggunakan stop block. Kegiatan terakhir yaitu melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api. Pertama, apabila terdapat di stasiun antara pergantian masinis atau asisten masinis harus posisi throttle handle pada posisi idle atau 0, lalu posisi reverse handle netral dan dilepas, lalu posisi independent brake dan automatic brake mengikat, lalu masinis atau asisten masinis tidak diperbolehkan meninggalkan loko dan harus menjaga kebersihan lokomotif. Lalu stasiun akhir, masinis atau asisten masinis harus pertama memposisikan throttle handle posisi 0, posisi reverse handle netral dan dilepas, lalu posisi independent brake atau dan automatic brake mengikat, lalu salah terima lokomotif dan T200 kepada PUL serta penyampaian secara lisan selama perjalanan perihal teknik lokomotif, lalu menjaga kebersihan kabin lokomotif, menyerahkan labka dan tabel kepada JPAK atau penyedia serta penyampaian secara lisan selama dalam perjalanan. Lalu masinis atau masinis melihat dinasan esok hari dan pengumuman di kantor JPAK atau penyedia dan diperbolehkan istirahat dan pulang. Nah, yang terakhir PUL melangsir lokomotif ke depo yang dibantu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 ke pihak depo. Berikut merupakan sumber dinasan masinis dan asisten masinis. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dikoreksi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.